Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam Islam. Kami berisikan 4 mahasiswa. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Habibi, dengan NIM 2019-031-01004. Perkenalkan, nama saya Gio Alifandi Saleh, NIM 2019-0310101009. Saya Zakawali Jordan Nabila, NIM 201903101014. Perkenalkan, nama saya Uca Yakrohman, NIM 2019-03-10-10-28. Dalam materi kali ini, yang pertama akan saya jelaskan sendiri tentang definisi iptek dan seni. Lalu yang kedua akan dijelaskan oleh Gio, integrasi antara iman, ilmu, teknologi, dan seni. Yang ketiga oleh Zakawali tentang keutamaan orang yang berilmu. Dan yang keempat oleh Uca Ahya dengan materi tanggung jawab ilmu terhadap alam lingkungannya. Yang pertama, definisi iptek dan seni. Ilmu adalah proses berpikir yang diperoleh agar bisa menghasilkan berbagai ide dalam mengembangkan sesuatu melalui penemuan dan penelitian berdasarkan fakta. Secara etimologi, kata ilmu berarti kejelasan. Karena itu segala yang terbentuk dari akar katanya mempunyai ciri kejelasan. Adapun teknologi adalah terapan atau aplikasi dari ilmu yang dapat ditujukan dalam hasil nyata yang lebih canggih dan dapat mendorong manusia untuk berkembang lebih maju lagi. Sebagai umat Islam kita harus menyadari bahwa dasar-dasar filosofis untuk mengembangkan ilmu dan teknologi itu bisa dikaji dan digali dalam Al-Quran. Sebab kitab suci ini banyak mengupas keterangan-keterangan mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan seni adalah keahlian membuat karya yang bermutu, seperti tari, lukisan, ukiran. Seni dalam sudut pandang Islam adalah seni yang menggambarkan wujud dengan bahasa yang indah, serta sesuai dengan fitrah. Seni Islam mengekspresikan tentang keindahan wujud dari sisi pandang Islam tentang alam, hidup, dan manusia yang mengantar menuju pertemuan sempurna antara kebenaran dan keindahan. Kemudian yang kedua adalah integrasi antara iman, ilmu, teknologi, dan seni. Integrasi sendiri berasal dari bahasa Latin integer yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan etimologisnya, integrasi dapat diartikan sebagai pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Kemudian yang kedua adalah ilmu. Ilmu adalah pengetahuan yang sudah diklasifikasi, diorganisasi, disistematisasi, dan diinterpretasi menghasilkan kebenaran objektif, sudah diuji kebenarannya dan dapat diuji ulang secara ilmiah. Kemudian iman. Iman dari bahasa Arab yang artinya percaya. Sedangkan menurut istilah pengertian iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan. Selanjutnya adalah teknologi. Teknologi sendiri merupakan produk ilmu pengetahuan. Dalam sudut pandang budaya, teknologi merupakan salah satu unsur budaya sebagai hasil penerapan praktis dari ilmu pengetahuan. Meskipun pada dasarnya teknologi juga memiliki karakteristik objektif dan netral. Dalam situasi tertentu, teknologi tidak netral lagi karena memiliki potensi untuk merusak dan potensi kekuasaan. Disinilah letak perbedaan ilmu pengetahuan dengan teknologi. Dalam pandangan Islam, antara agama, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, terdapat hubungan yang harmonis dan dinamis yang terintegrasi dalam suatu sistem yang disebut dinul Islam. Di dalamnya terkandung 3 unsur pokok yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Islam merupakan ajaran yang sempurna. Kesempurnaan yang terkandung dalam inti ajarannya. Ada 3 inti ajaran Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Ketiga inti ajaran itu disebut dinul Islam, bagaimana digambarkan dalam Al-Quran. Tidakkah kamu perhatikan Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, seperti sebatang pohon yang baik, akarnya kokoh, dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu mengeluarkan buahnya setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu agar manusia selalu ingat. Quran surat 14 ayat 24 sampai 25.
Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Perkembangan teknologi memang sangat diperlukan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia, memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Islam merupakan ajaran agama yang sempurna. Kesempurnaannya dapat tergambar dalam keutamaan inti ajarannya. Next. Kemudian yang ketiga itu adalah keutamaan orang yang berilmu. Potensi yang paling utama itu adalah akal. Akal sendiri, akal manusia itu mampu melahirkan berbagai macam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Bagi orang-orang yang berakal dan senantiasa berakal untuk mengembangkan ilmunya. Allah menyebutkan dengan sebutan ulil albab. Kemudian di dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah menjanjikan akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan beriman dan berilmu. Kemudian Imam Al-Ghazali sendiri juga mengatakan bahwa barang siapa yang berilmu akan dapat membimbing dirinya dan memanfaatkan ilmunya bagi orang lain. Bagaikan matahari, selain menerangi dirinya, juga menerangi orang lain. Dia bagaikan minyak kasturi yang harum dan menyebarkan pesona keharumannya kepada orang yang berpapasan dengannya. Kemudian yang keempat yaitu tanggung jawab ilmuwan terhadap alam lingkungannya. Tanggung jawabnya yaitu ada dua fungsi utama manusia di dunia, sebagai abdun atau hamba Allah dan sebagai khalifah Allah di bumi. Esensi dari abdun adalah ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan kepada kebenaran dan keadilan Allah. Sedangkan esensi khalifah adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri dan alam lingkungannya. Dalam konteks abdun, manusia menempati posisi sebagai ciptaan Allah. Posisi ini memiliki konsekuensi adanya keharusan manusia untuk taat dan patuh kepada penciptanya. Keengganan manusia menghambakan diri kepada Allah akan menghilangkan rasa syukur. Dengan hilangnya rasa syukur mengakibatkan ia menghambakan diri kepada hawa nafsunya. Sedangkan manusia diciptakan Allah dengan dua kecenderungan, yaitu kecenderungan kepada ketakwaan dan kecenderungan kepada perbuatan fasik. Allah memberikan petunjuk berupa agama sebagai alat bagi manusia untuk mengarahkan potensinya kepada keimanan dan ketakwaan, bukan pada kejahatan yang selalu didorong oleh nafsu amarah. Fungsi yang kedua, sebagai khalifah atau wakil Allah di bumi. Manusia diberi kebebasan untuk mengeksplorasi, menggali sumber-sumber daya, serta memanfaatkan dengan sebesar-besar kemanfaatan untuk kehidupan umat. Manusia dengan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena alam diciptakan untuk kehidupan manusia sendiri. Untuk menggali potensi alam dan memanfaatkannya, diperlukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memadai. Tanpa menguasai iptek, fungsi hidup manusia sebagai khalifah akan menjadi kurang, dan kehidupan manusia akan tetap terbelakang. Kalau terjadi kerusakan alam dan lingkungan, ini lebih banyak disebabkan karena ulah manusia sendiri, karena mereka tidak menjaga amanat dari Allah sebagai khalifah, yang dijelaskan dalam Quran Surah Ar-Rum. Terima kasih. Itu saja dari kelompok kami. Terima kasih telah menyimak presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.